yang berkaitan dengan Islam. Rasionalnya kerana apa? Islam diterima sebagai agama utama penduduk tanah Melayu dan undang-undang Islam dilaksanakan di negeri-negeri Melayu sebelum zaman penjajahan. Seterusnya diiktiraf oleh penjajah British. Nampak tak? Bila kita mempunyai prinsip, prinsip yang kuat, prinsip yang tidak berbelah bagi, maka penjajah pun, musuh pun akan takut dengan Islam, akan takut dengan orang Islam. Jadi di situ perlunya kepada kita jati diri Melayu. Allah berfirman azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Maksudnya kita berlemah lembut dengan orang beriman, tetapi kita bertegas, kita keras dengan orang-orang yang kafir. Jadi jangan takutlah dengan orang-orang barat yang cuba nak menghancurkan ataupun merancang untuk menghancurkan Islam. Okay, natijahnya apa yang berlaku? Kita dapat saksikan bahawasanya apabila semuanya apabila Malaysia jati diri Melayu berlandaskan Islam, jadi seluruh itu dapat diaplikasikan dalam segenap aspek yang kita bincang pada hari ini, meliputi komunikasi, politik, etika dan Melayu. Kerana apa? Kerana Islam itu sebagai agama rasmi persekutuan, dan sebagai kita panggil a way of life, sebagai jalan cara hidup. Okay, kita tengok hasil daripada kefahaman tentang Islam, maka lahirlah komunikasi Islam, politik Islam, etika Islam, Melayu Muslim. Sama juga lah, boleh juga didefinisikan sebagai Melayu Islam. Apa yang berlaku apabila komunikasi Islam? Terbinanya bentuk komunikasi dakwah. Kami di Jabatan Dakwah dan Komunikasi ini ada subjek yang dinamakan dengan komunikasi dakwah. Maksudnya apa? Pemimpin juga boleh menyampaikan dakwah. Selain dia menjadi ahli politik, selain dia menjadi kaki tangan kerajaan, dia juga boleh berkomunikasi mengikut usul-usul Islam. Itu adanya komunikasi dakwah. Seorang pendakwah menyampaikan mesej bersumberkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah supaya penerima dapat mengerjakan amal kebaikan sesuai dengan mesej yang disampaikan. Prinsip komunikasi dakwah ini memulakan ucapan dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, memberi salam, Assalamualaikum, tahmid, memuji Allah, selawat dan juga doa. Menggunakan perkataan al-hikmah, benar dan nasihat yang baik. Menyesuaikan bahasa dan isi percakapan dengan tahap kecerdasan sasaran. Maksudnya kalau orang yang mendengar itu, kita menggunakan bahasa yang bersesuaian, yang cocok dengan pendengarnya. Yang keempat, berbahas dengan cara yang lebih baik, mengutarakan apa yang dikata, mengambil kira pandangan orang lain dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana pada majlis ini kita tengok adanya bacaan doa sebentar tadi, masya-Allah, semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antara bentuk komunikasi dakwah. Sekiranya ada orang bukan Islam yang menyertai mana-mana majlis ataupun seminar, mereka juga turut mengangkat tangan dan sekurang-kurangnya benda itu menjadi, kita kata apa, agenda dakwah kepada golongan bukan Islam ataupun non-Muslim. Okay, seterusnya, media ataupun medium komunikasi ini banyak, antaranya kumpulan besar, iaitu berbentuk khutbah Jumaat, ceramah, kuliah umum. Jangan kita rasa khutbah Jumaat itu bukan medium untuk berkomunikasi secara baik. Jangan kita rasa begitu. Tetapi itulah medium yang terbaik kerana pada ketika itu masyarakat Muslim berhimpun untuk mendengar khutbah, ceramah dan juga kuliah umum. Yang kedua, kumpulan kecil. Mungkin kita akan disepakkan pada hari ini kumpulan kecil, usrah, majlis pengajian, perbincangan dan mesyuarat. Kemudian berbentuk komunikasi dua orang, temu bual, wawancara, sesi bimbingan dan kaunseling. Seterusnya medium yang boleh kita gunakan antaranya media cetak, surat khabar, majalah, buku dan risalah. Sekiranya seseorang itu tidak mampu bercakap, maka dia boleh menggunakan penulisan untuk menulis sesuatu ilmu Islam dan mengajarkan kepada manusia berkaitan amar ma'ruf nahi munkar. Seterusnya media elektronik. Adanya radio, televisyen, kaset dan video, dan media maya yang sekarang ini sangat canggih digunakan. So kita memanfaatkan penggunaan internet, homepage, blog, Instagram, Twitter dan Facebook. Okey, politik Islam. Antara dasar-dasarnya ialah kuasa pemerintahan tertinggi adalah syarak. Kita kena ingat ini, dan kita rasa kuasa tertinggi kita adalah mungkin presiden ataupun Perdana Menteri ataupun kita kata apa, agung, tetapi kuasa tertinggi adalah kuasa Allah dalam menentukan perkara halal dan haram. Yang kedua, perpaduan dan kesatuan seluruh manusia. Islam memimpin semua manusia dan tidak bersifat perkauman. Nampak? Bila politik Islam memerintah sesebuah negara, kita tidak akan melakukan sesuatu kezaliman ataupun ketidakadilan kepada sesuatu kaum, walaupun kaum itu bukan beragama Islam. Berbeza dengan negara lain, negara barat ataupun contohlah kita ambil negara yang terdekat lah, katalah negara apa, Myanmar kan. Bagaimana masyarakat Islam Rohingya ditindas, dizalimi, dibakar hidup-hidup. Kerana apa? Kerana mereka menganuti agama Islam. Tetapi
dalam politik Islam, Islam memimpin semua manusia tidak bersifat perkauman. Begitu juga yang berlaku di negara South Africa. Bagaimana dasar apartheid dilaksanakan, bagaimana kulit hitam itu dipinggirkan, dianak tirikan. Nampak tak? Kerana bukan dasar Islam, kerana tidak mengamalkan ajaran Islam. Sebab itulah kita perlu kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, kuasa rakyat, pemimpin yang dilantik oleh rakyatlah untuk menguruskan kehidupan manusia berlandaskan syarak. Bagaimana nak memilih pemimpin yang berlandaskan syarak ini? Maka kita perlu memilih pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang betul, yang tahu, ya, untuk menjalankan dan menjalankan amanah dengan jujur, dengan ikhlas, ya, dengan adil. Yang keempat, taat setia kepada pemimpin. Ketaatan yang diberikan adalah untuk bersama-sama dan membantu pemimpin untuk melaksanakan syariat Islam. Ini pun penting juga. Kan kita duk bahas tentang politik-politik yang kita ni sebagai rakyat, apa tanggungjawab kita? Kita perlu taat kepada pemimpin kita. Dan kita kena sama-sama berganding bahu membantu menegakkan syariat Islam, melaksanakan syariat Islam. Kita mesti bantu untuk turun padang bersama-sama mereka. Jangan kita melihat mereka sahaja yang bekerja tapi kita, ya, tidak melaksanakan tuntutan tersebut. Maka di sini akan menyebabkan, ya, kepimpinan Islam itu menjadi goyah apabila rakyat di bawahannya itu tidak menyokong dan tidak membantu untuk terus, ya, bersama kerajaan untuk melaksanakan syariat Islam. Okey, tanggungjawab pemimpin kepada rakyat, menjaga keamanan negara dan menentang kezaliman, mempertahankan negara daripada serangan musuh, kebebasan setiap agama dalam meraihkan perayaan mereka dan sebagainya, melaksanakan keadilan dalam sistem perundangan jenayah, pengurusan kewangan secara baik, melantik pegawai dan kaki tangan yang beramanah dan bertanggungjawab dalam pekerjaan. Ini pentinglah antara tanggungjawab, ya, pemimpin, ya, terhadap rakyat. Okey, sesungguhnya kita tengok pula bagaimana bentuk ciri-ciri etika Islam setelah kita tengok tentang komunikasi Islam yang didasarkan dengan komunikasi dakwah. Kita dah tengok dah tentang politik Islam, kita tengok pula apakah itu etika Islam. Etika Islam adalah sumber yang paling mutlak, ialah segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Semestinya bersifat syumul dan universal. Manakala prinsip etika Islam pula ialah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia memikul peranan sebagai hamba dan khalifah Allah di dunia ini, memperakui keistimewaan kedudukan akal dan naluri manusia sebagai anugerah Allah. Tapi bukan bermaksud akal itu mendahului wahyu, ya. Maksudnya akal itu dipandu oleh wahyu. Yang keempat, membawa prinsip persamaan, ya. Kemudian yang kelima, prinsip bertanggungjawab. Itulah antara prinsip ataupun etika Islam. Yang seterusnya, 4 teras jati diri Melayu. Yang pertama, teras ketakwaan kepada Allah, iaitu seluruh nilai, adat dan budaya berdasarkan ajaran Islam. Ini tentang bagaimana kita sebagai orang Melayu, ya, sama ada berada di Malaysia ataupun Indonesia, teras ketakwaan kita mesti ada, iaitu takwa kepada Allah. Teras akhlak, iaitu berakhlak dan berbudi pekerti mulia dalam setiap perbuatan maupun tutur kata. Menjaga hubungan dengan Allah, sesama makhluk dan diri sendiri. Jangan kita lupa. Kita mungkin menjaga hubungan dengan makhluk, Masya Allah. Ya, kita jaga, kita raikan, kita, orang kata apa, kita membuat sesuatu yang berlebih-lebihan, ya, terhadap makhluk, tetapi kita lupa hubungan kita dengan Allah. Bagaimana dengan solat kita, bagaimana dengan puasa, bagaimana dengan zakat dan sebagainya. Itu kita jangan lupa hubungan dengan Allah. Yang ketiga, teras ilmu pengetahuan, iaitu keperluan melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang berfaedah dan tidak melanggar syariat Islam. Sekarang ni ilmu sangat banyak. Kita ada ilmu fardu ain dan juga ada ilmu fardu kifayah. Dan pastinya ilmu itu mestilah, ya, ilmu yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, teras muamalah, menekankan konsep bersatu padu, bergotong royong, bertolak ansur, muafakat dan musyawarah. Juga diberi penekanan sebagai inti kepribadian jati diri bangsa Melayu. Masya Allah. Jadi saya kira orang Melayu sama ada rumpun Indonesia, kerana kami juga, jiran-jiran kami juga daripada orang Indonesia, ya, setiap kali kenduri ke apa ke, Masya Allah, mereka ini sangat kita kata apa, ringan tulang untuk membantu dalam gerak kerja, kenduri, gotong royong, itu tiada masalah, alhamdulillah. Okey, seterusnya kita tengok pula. Okey. Sekejap, ya, saya tak nampak skrin. Kemudian kita tengok bagaimana etika dan akhlak golongan politik secara lisan. Saya bagikan secara lisan dulu. Yang pertama, golongan politik ini terbahagi kepada ahli politik dan juga pegawai perhubungan kerajaan. Yang pertama, ahli politik.
Topik perbahasan hendaklah berkaitan perkara yang baik dan bermanfaat serta mengelakkan daripada perkara yang tidak berfaedah. Sekiranya dia ahli politik, dia mesti menekankan tajuk-tajuk yang tidak menyentuh privasi ataupun menyentuh isu sensitiviti perkauman. Tidak berdusta dalam percakapannya, tidak membuka kekurangan pihak lain atau mencela dan mengejek-ngejek, seterusnya menjaga adab perselisihan. Memang dalam dalam pandangan daripada setiap ahli politik itu akan adanya pandangan yang berbeza-beza, maka di sana kita di PISM juga ada mempelajari adab ikhtilaf, bagaimana kita beradab apabila seseorang itu mempunyai perbezaan pandangan. Okey. Yang kedua, pegawai perhubungan kerajaan. Mereka juga merupakan golongan politik yang membantu menjayakan kementerian-kementerian yang ada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Contohnya yang pertama, mereka perlu menerapkan asas Islam kepada masyarakat meliputi aspek akidah, syariah dan akhlak. Menjelaskan hukum hakam yang berkaitan dengan syariat, sama ada hukum jual beli, hukum ibadat, munakahat dan sebagainya. Menyentuh solidariti umat Islam dalam konteks perpaduan, keadilan, kerukunan dan kedamaian hidup bermasyarakat. Okey, seterusnya kita tengok pula bagaimana etika akhlak dalam komunikasi politik secara penulisan. Tadi secara lisan, secara suara. Tapi kalau yang tidak bersuara macam mana pula? Yang pertama, memastikan hasil penulisan berlandaskan fakta yang benar dan tepat serta mendatangkan manfaat kepada masyarakat. Yang kedua, menjadikan penulisan sebagai mekanisme al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Yang ketiga, hasil penulisannya boleh memandu masyarakat ke arah kebaikan dan kebahagiaan dunia akhirat. Bukan penulisannya itu melaga-lagakan, menembung, bertembung-tembung, ataupun kita kata sehingga menjadikan pergaduhan antara pihak A ataupun dengan pihak B. Yang keempat, perlu memiliki sifat-sifat mulia seperti ikhlas, jujur, bertanggungjawab dan sabar dalam mengemukakan isu tertentu supaya dapat membentuk budaya fikir yang sihat dan sejahtera. Yang kelima, perlu menyedari bahawa hasil penulisannya akan dipertanggungjawab di akhirat kelak. Kan sekarang ni banyak dah penulisan-penulisan ataupun kita kata forward message yang tak dikenal pasti siapakah orangnya. Dia kena sedar. Kalau perkara itu menimbulkan fitnah, menimbulkan provokasi, ingatlah bahawa segala bentuk penulisan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Walaupun kita rasa di dunia selamat, mereka orang dah baca, berlaku pergaduhan dan sebagainya, tapi jangan lupa bahawa di akhirat esok akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Antara agensi, okey, seterusnya dah habislah berkaitan tentang maksud-maksud yang saya kongsikan pada hari ini. Kemudian saya nak sentuh sikit tentang antara agensi kerajaan persekutuan di Malaysia yang menjalankan aktiviti komunikasi ini selain daripada Kementerian Komunikasi ini. Saya pilih antaranya adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, itu dipanggil JAKIM. Apa itu JAKIM? Merupakan agensi kerajaan persekutuan di Malaysia, mentadbir hal ehwal agama Islam di Malaysia. Pentadbirannya diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Peranan JAKIM berperanan sebagai sebuah badan penyelaras pembangunan agama dan kemajuan ummah di Malaysia. Menyelaras dan membangunkan pendidikan Islam. JAKIM mengendalikan pusat pendidikan dan latihan seperti Institut Latihan Islam Malaysia, Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak, Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah dan juga Darul Quran. Selain itu, JAKIM juga mengendalikan modul kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah di peringkat sekolah rendah dan juga ada di sekolah menengah yang dilaksanakan di premis yang berdaftar dengan agensi agama Islam di negeri-negeri. Ini antara usaha Jabatan Kemajuan Islam Malaysia terhadap setiap negeri ataupun terhadap rakyat di Malaysia, khususnya umat Islam, supaya mengenali Islam dengan lebih dekat. Okay. Seterusnya, antara aktiviti JAKIM dalam pengurusan komunikasi ini, mereka ada menganjurkan mengadakan khusus komunikasi kepimpinan berpengaruh. Di antara objektif yang digariskan dalam penganjuran khusus ialah bagi meningkatkan imej, keterampilan dan keyakinan diri pegawai sebagai pemimpin profesional, meningkatkan kemahiran komunikasi serta meningkatkan kesedaran mengenai kebertanggungjawaban dalam kepimpinan organisasi. Bila ada khusus komunikasi kepimpinan berpengaruh ni, baru mereka sedar. Mereka kena sedar bahawa perlunya kepada kebertanggungjawaban dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap sesebuah masyarakat. Yang kedua, melaksanakan program komunikasi tanpa suara pun ada. Iaitu objektif penganjuran khusus ini adalah untuk memberi pendedahan kepada peserta mengenai teknik berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat Malaysia. Kerana di negara kita, mana Allah SWT juga mencipta manusia itu ada yang boleh bercakap dan ada yang tidak boleh bercakap, ada yang boleh mendengar dan ada yang tidak boleh mendengar, ada yang boleh melihat dan ada yang tidak boleh melihat. Jadi JAKIM juga mengambil inisiatif untuk melaksanakan program seperti ini supaya ajaran Islam itu dapat diserap, dapat
diberikan pendedahan kepada seluruh lapisan masyarakat. Seterusnya, mengenal pasti teknik penguasaan bahasa isyarat bagi maksud tertentu dengan tepat dan berkesan, serta membina keyakinan kepada peserta untuk berkomunikasi secara langsung dengan golongan orang pekak yang mempraktikkan bahasa isyarat. Yang ketiga, dakwah santuni menyantuni, iaitu non-Muslim. Melalui komunikasi ini, penerangan berkaitan Islam secara tidak langsung dapat dikongsikan sedikit demi sedikit dan disebarkan dengan lebih meluas. Selain itu, aktiviti ini melatih soft skills kerelawan Islam agar mampu berhadapan dengan soalan-soalan daripada bukan Islam, itu non-Muslim, terutamanya membaikkan isu-isu sensitiviti beragama, kerana program sebegini juga adalah medan soal jawab untuk bukan Islam memahami agama Islam secara langsung. Yang keempat, menerbitkan buku-buku agama sebagai garis panduan kepada masyarakat berkaitan dengan syariat, seperti garis panduan akad nikah, jual beli dan lain-lain lagi. Kerana mungkin masyarakat kita ni macam-macam jenis, ada yang suka mendengar ceramah, ada yang suka membaca. Jadi JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam inilah mereka menggunakan segala medium yang ada untuk menebarluaskan Islam ke seluruh lapisan masyarakat. Jadi kesimpulannya, komunikasi politik beretika perlu dihayati oleh segenap lapisan masyarakat agar suasana keharmonian dalam negara dapat diwujudkan sama ada di kalangan pemimpin maupun rakyat. Kerajaan perlu mendidik masyarakat dengan didikan yang benar selari dengan syariat agar dapat membentuk jadi diri masyarakat yang berakhlak dan bertamadun, serta mewajibkan pengajian moral dan akhlak di institusi pendidikan. Yang ketiga, memberi nasihat dan mengambil tindakan yang sewajarnya kepada masyarakat yang menggunakan medium komunikasi dengan cara yang salah bagi mengelakkan kemungkaran dan kerosakan terus berleluasa. Akhir kalam daripada saya, dengan sepotong ayat Al-Quran ini, maka sewajarnya kepada pemimpin maupun kepada rakyat, apabila kita menuturkan sesuatu, kita berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis seperti mana firman Allah SWT, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara berhikmah dan juga dengan cara yang peringatan yang baik dan berjidal ataupun berbahas juga dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan kamu lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dia juga yang mengetahui siapakah kepada siapa yang dia ingin memberi petunjuk. Okey, oleh itu sekian daripada saya, wakil daripada Quizem, Jabatan Dakwah dan Komunikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your excellent presentation, which is very inspiring and insightful material and very comprehensive explanation. Maybe I will highlight some important things about your presentation, bahwa komunikasi politik terutama dalam dunia Islam harus beretika, di mana di satu sisi politik Islam juga menjadi counter discourse dalam masalah politik kezaliman. Sehingga bukan hanya untuk orang-orang Islam saja, apalagi terhadap orang-orang yang Melayu, di mana harus beretika dalam berkomunikasi yang berasaskan takwa, akhlak, ilmu pengetahuan, dan juga dalam hal silaturahmi untuk mempererat dalam kehidupan. For those who want to ask the question, you can share on chat room Zoom. Bagi yang ingin bertanya mengenai dua presentasi dari materi kita, dua pemateri, silahkan ataupun boleh diajukan melalui Zoom room. Okay, for the next speakers, he is from dan Patah at dan Patah Palembang, expert in history and political identity. He has involving spending time for research, especially in the political identity, with extent to the culture, Malay culture in Palembang. And Mr. Rilian Chandra also, he has many publications. One of his book, which is very phenomenal for him, to know or to discuss about the Malay historical context with economic in South Sumatra generally and Palembang particularly. So for Mr. Rilian Chandra,
The excellent speakers, the time is yours. Oke, thank you Regen. Suara saya kedengar? Ya, dengar. Terdengar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk presentasi ini saya menggunakan bahasa. Jadi, oh ya sebelumnya saya ingin menyapa juga, saya terima kasih kepada panitia. Kemudian juga untuk rekan-rekan dari Quizem Malaysia, terima kasih bersedia hadir di sini. Baik, langsung saja ya. Saya di sini akan sedikit presentasi, short presentation about Islamic populism politik in Palembang and happen in 1950s. Karena ini bisa jadi semacam komparasi dengan populisme politik yang ada di Indonesia dalam beberapa tahun pada beberapa tahun sebelumnya. Nah, oke, wait, share screen. Apakah presentasi saya terlihat, Bapak Moderator? Oke, jadi gini, sebelumnya mungkin temanya adalah ini adalah komunikasi politik. Ini saya sedikit mengangkat ke sejarah bahwa komunikasi politik mungkin tidak spesifik tentang Melayu, tapi ini adalah beberapa realita yang kemudian terjadi, apa yang pernah terjadi di Palembang. Nah, konteks dalam presentasi saya, pada tahun 50-an, di middle, terutama di pertengahan tahun 1950-an, itu kan terjadi semacam turbulence atau semacam apa ya, gejolak politik yang terjadi di secara umum memang di Indonesia, terjadi di beberapa daerah di luar pulau kapital, di luar pulau Indonesia, di luar pulau Jawa, itu banyak terjadi di daerah Sumatera, kemudian daerah Sulawesi. Nah, tapi kemudian yang menjadi titik perhatian dalam hasil riset ini adalah bahwa jika dalam narasi sejarah nasional apa yang terjadi tahun 50-an itu lebih banyak karena masalah internal militer yang kemudian permasalahannya menyebar ke daerah-daerah. Cuma dalam temuan ini ternyata peristiwa apa yang terjadi pada pertengahan 1950-an itu tidak lepas dari konteks dan struktur masyarakat. Dan untuk kasus Sumatera Selatan pada umumnya dan Palembang pada khususnya itu juga tidak lepas dari kaitan dengan bagaimana struktur ekonomi politik pada saat itu. Jadi gini, saya memberi latar belakang ekonomi bagaimana terjadinya populisme sebelum terjadinya populisme Islam pada pertengahan 1950-an. Jadi pada tahun 1950-an itu di Sumatera Selatan itu sebagai daerah penghasil utama karet. Mungkin sama juga seperti Malaysia atau beberapa negara di Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam dan Thailand. Nah, pada tahun 1950-an itu Palembang dan Sumatera Selatan itu mengalami semacam apa ya, kesejahteraan. Ada orang bilang hujan emas dikarenakan karena harga karet pada tahun 1950 itu mendadak naik sangat mahal, dihargai mahal di pasar dunia. Kenaikan itu tidak lepas dari terjadinya perang di Korea sana, di mana negara-negara yang terlibat dalam perang itu memerlukan bahan baku karet untuk kendaraan mereka. Nah, pada tahun 1950 itu masyarakat di Sumatera Selatan itu cukup makmur, sangat diuntungkan dengan yang namanya perdagangan karet. Dan saat itu salah satu signifikansi kenapa kemudian bisa makmur karena di mana peraturan cukai, peraturan tentang sentralisme ekonomi itu masih dalam tahap penggodokan atau masih dalam proses sehingga belum diterapkan secara ketat. Nah, ketika tahun di 50 masyarakat di Sumatera Selatan itu makmuran, itu ternyata tidak berlangsung lama, hanya dalam 2 tahun kemudian harga karet menurun sangat drastis dan pada akhirnya menjadi selain karena inflasi yang sebelumnya terjadi, itu juga pada akhirnya menjadi semacam kekecewaan
Selain kekecewaan juga ini buntutnya atau akhirnya imbasnya itu bagaimana kemudian memunculkan banyak gejolak yang pada dasarnya inti utama keluhan dari eh, kondisi saat itu adalah keluhan ekonomi, ya. Jadi pada tahun 50 masyarakat di Sumatera Selatan ini semacam mendapatkan hujan emas, mendapatkan berkah dari perdagangan karet, lalu kemudian tidak jauh kemudian tiba-tiba harus mengalami kenyataan bahwa harga karet menurun yang disebabkan juga banyak faktor. Seperti misalkan ada masalah kualitas karet, kemudian juga dulu sebelumnya 2 tahun sebelumnya negara-negara Amerika atau Eropa itu belum menemukan karet sintetis atau belum secara matang dapat menemukan sintetis. Kemudian di sejak tahun 51 52 mereka bisa padanya bisa menemukan formula bagaimana membentuk karet sintetis yang cukup yang bisa diandalkan untuk industri. Kemudian juga ada permasalahan kapabilitas industri lokal untuk mengolah karet. Kemudian juga ada permasalahan yang salah satu yang paling mengemuka yang kemudian menjadi permasalahan politik yang lebih besar adalah ketika, ketika ada permasalahan perselisihan antara orang-orang di daerah, terutama di Sumatera Selatan, dengan pemerintah pusat dari Jakarta dikarenakan masalah economic policy. Economic policy ini di sini konteksnya adalah sebelum Indonesia merdeka atau bahkan sebelum pemerintah pusat melancarkan sentralisme ekonomi, orang-orang di Sumatera, tidak hanya Sumatera Selatan, mereka terbiasa untuk berdagang interconnected dengan perdagangan internasional, sehingga mereka bisa direct mendistribusikan barang dagangan mereka ke pasar internasional. Permasalahan menjadi muncul ketika kemudian pemerintahan yang ada di Jakarta menerapkan peraturan yang cukup sentralistik, yaitu mereka semua pedagang yang berasal dari Indonesia itu tidak bisa langsung lagi menjual dagangannya ke pasar internasional dan harus melalui agen-agen pemerintah. Nah, ini menjadi semacam kerugian bagi masyarakat yang terbiasa menjual langsung karet mereka, komoditas mereka itu kepada maklar-maklar yang tidak hanya maklar lokal tapi juga maklar-maklar yang berasal dari luar seperti dari Singapura, bahkan dari Amerika Serikat, dari Eropa yang mengambil karet langsung ke Sumatera Selatan. Nah, itu adalah salah satu ekonomi menjadi internal fuel untuk accident atau peristiwa politik kemudian. Lalu kemudian selain pada background ekonomi juga ada background politik di mana permasalahan kemudian berubah dari yang awalnya keluhan ekonomi kemudian berubah menjadi keluhan politik. Permasalahan yang awalnya murni ekonomi karena inflasi, kemudian kejatuhan harga komoditas itu berubah menjadi kekacauan politik, huru-hara politik, bahkan kegaduhan politik. Nah, di sini saya perlihatkan bahwa permasalahan ekonomi ini menjadi keluhan dasar, tapi kemudian ada permasalahan lain di ruang politik yang membuat permasalahan menjadi lebih besar. Pertama adalah faktor internal atau yang berasal dari dalam Sumatera Selatan sendiri adalah orang dari Sumsel ini merasa bahwa mereka tidak terwakili atau kurang terwakili di pemerintah pusat. Faktornya pertama adalah karena wakil mereka itu, kalau dari fakta yang ada adalah mereka tidak memiliki kapabilitas untuk bisa benar-benar menjadi perwakilan masyarakat Sumatera Selatan. Kemudian juga di pemerintahan lokal di tahun 1950-an bahkan di Indonesia sampai dengan tahun 2000-an itu banyak sekali proses atau kepala daerah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat, sehingga di Sumatera Selatan ini ketika di pertengahan 1950-an gubernur yang ada di Sumatera Selatan itu adalah orang yang bukan dari Sumatera Selatan yang ditunjuk langsung oleh presiden, dan ini dianggap oleh orang Sumatera Selatan itu semacam semacam kayak
terlalu mendominasi, orang luar yang terlalu mendominasi di lingkungan dalam Sumatera Selatan sendiri. Kemudian juga ada eksternal faktor yang menjadi semacam pemicu lain terjadinya kegaduhan politiknya. Ini pertama adalah internal military conflict. Maksudnya gini, pada dasarnya militer dia kan semacam memiliki dunia sendiri, ia memiliki intrik sendiri, dan ketika terjadi konflik di dalamnya itu menyebar keluar yang tidak lagi berimbas pada institusi militer sendiri. Dan ini terjadi di daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa. Kemudian faktor yang lainnya adalah salah satu partai Islam terbesar di Indonesia saat itu adalah Masyumi. Itu kan sering terasosiasi sebagai partainya orang Sumatera. Itu karena proses politik setelah sekitar tahun 1956 mereka tersingkir dari pemerintahan pusat, sehingga dengan tidak adanya Masyumi itu semakin menambah kekecewaan masyarakat Sumatera, terutama Sumatera Selatan pada khususnya, bahwa tidak ada representasi politik dari mereka di pemerintahan pusat. Kemudian selanjutnya adalah adanya ketakutan dengan semakin menguatnya komunisme di Indonesia. Itu yang dirasakan oleh masyarakat di Sumatera Selatan, terutama kelompok Islam. Ya. Karena pada pemilu pertama 1955 itu memang Masyumi menjadi PNI dan Masyumi menjadi pemenang pada pemilihan umum, tapi pada pemilihan umum daerah secara umum komunisme di Indonesia berhasil naik mendapatkan perolehan suara yang cukup signifikan, dan itu menjadi ketakutan tersendiri bagi musuh-musuh politik, terutama untuk kelompok Islam. Nah, di sini temuan novelty dari penelitian ini adalah bahwa ternyata untuk lokal di Sumatera Selatan sendiri munculnya kegaduhan politik itu tidak hanya disebabkan oleh katakanlah hanya grup militer, tapi juga ternyata ada tiga kategorisasi aktor yang memiliki peran politik yang cukup signifikan di Sumatera Selatan ini. Ada grup militer, tentu saja kelompok militer, kemudian ada juga kelompok tradisional, di sini kelompok adat. Ini banyak berisi orang-orang yang berasal dari pedalaman, terutama keluarga-keluarga pesirah, mereka yang melakukan gerakan politik karena dengan alasan ekonomi. Mereka adalah para penguasa di pedalaman, dan ketika karet jatuh, kemudian kebijakan pemerintah pusat yang mengecewakan, mereka merasa bahwa ini terjadi ketidakadilan atau ibaratnya mengganggu perekonomian mereka. Dan terakhir ada kelompok Islam yang mereka juga dengan dengan motif mereka sendiri itu muncul, terutama banyak didominasi oleh motif agama, mereka melakukan gerakan politik. Namun pada dasarnya kategorisasi ini tidak rigid. Kenapa? Karena kalau dari datanya kita bisa juga menemukan misalkan seorang klerik atau pemimpin agama, ustadz, dia bisa juga menjadi bagian dari keluarga pesirah. Berikutupun juga misalkan keluarga pesirah atau keluarga adat, dia bisa juga menjadi seorang ustadz. Atau juga misalkan di kelompok militer dapat ditemui dia selain sebagai perwira, dia juga menjadi bagian dari kelompok adat. Nah, arsiran atau titik temu dari tiga kelompok besar ini yang teridentifikasi adalah kekecewaan mereka terhadap kebijakan pemerintah pusat di Jakarta, terutama awalnya adalah permasalahan ekonomi. Nah, tapi dalam presentasi ini saya akan fokuskan ke kelompok Islam. Memang ada dua grup lain di luar kelompok Islam, namun pada dasarnya mereka pada awalnya memang disatukan oleh kekecewaan atau dipicu oleh kekecewaan ekonomi. Tapi kemudian juga kita melihat karena titik fokus ini dalam Islam, kita lihat bahwa ada beberapa motivasi atau perspektif
yang memang dimiliki kelompok Islam di tahun 1950-an ketika mereka melakukan gerakan politik menuntut pemerintah pusat, kemudian melakukan semacam campaign dengan goal-goal politik mereka. Yang pertama kemudian menjadi sangat utama bagi kelompok Islam di tahun itu adalah ketakutan mereka akan menguatnya komunisme. Hasil dari pemilu lokal pada tahun 1957 itu cukup mengejutkan ketika kemudian suara kelompok Islam, partai-partai Islam mengalami penurunan, dan kelompok komunis ternyata cukup naik secara signifikan, bahkan menjadi pemenang untuk secara nasional, meskipun perolehan suaranya itu tidak terlalu jauh. Nah, kemudian di sana juga dalam itu mengapa kemudian muncul kegelisahan dari kelompok Islam adalah saat itu pada dasarnya ideologi negara Indonesia itu belum jelas atau bahkan masih diperdebatkan. Mungkin kita pernah dengar dengan Nasakom, ya, di mana Presiden pertama Indonesia Soekarno itu berusaha untuk mengasimilasi atau bahkan menggabungkan tiga ideologi besar, nasionalis, agama, dan komunisme, menjadi ideologi dari negara Republik Indonesia. Nah, kemudian juga, dan yang paling penting, ini menjadi perspektif utama kelompok Islam, mayoritas kelompok Islam di Indonesia adalah bahwa mereka ketika sebelum Indonesia merdeka, kemudian setelah Indonesia merdeka, cita-cita mereka adalah bagaimana caranya hukum Islam atau syariat Islam dapat menjadi inti dari atau bahkan menjadi dasar utama konstitusi di Republik Indonesia. Itu menjadi perdebatan yang berlarut-larut, dan mungkin sampai sekarang pun juga perdebatan mengenai penerapan syariat Islam di Indonesia masih banyak diperdebatkan, diperbincangkan, meskipun cukup dipraktikkan dalam batas tertentu. Nah, lalu kemudian apa sih yang dilakukan kelompok Islam ketika mereka harus berhadapan dengan pemerintah pusat, yang dalam hal ini mereka melakukan sebuah beranggapan bahwa karena mereka melihat bahwa mayoritas orang Sumatera itu adalah Muslim, sehingga menganggap bahwa setiap kelompok yang beroposisi dengan Jakarta itu dapat terwadahi berada dalam satu payung besar utama, yakni payung besar Islam. Ini yang tanda signifikan bagaimana populisme coba untuk diraih oleh kelompok Islam. Dan kemudian juga perspektif lain yang menimbulkan kegelisahan dari kelompok Islam adalah bahwa representasi Islam, terutama Islam modernis, itu tidak ada lagi di pemerintahan, yakni Partai Masyumi, sehingga menganggap bahwa mereka tidak terwakili di pemerintah pusat. Bahkan ada perspektif yang melihat bahwa pemerintah pusat sengaja mengenyahkan kelompok Islam dari pemerintahan pada saat itu. Nah, ini ada beberapa cara yang kemudian ketika terjadi gejolak pada pertengahan 1950-an, ini ya dilakukan oleh kelompok Islam. Pertama adalah kelompok Islam tentu saja dia menggunakan atau menjalin aliansi dengan kelompok-kelompok lain yang beroposisi dengan Jakarta. Kemudian juga apa yang terjadi dalam populisme politik adalah bagaimana populisme politik itu terjadi proses konversi keluhan. Jadi mengabsorb atau menyerap segala keluhan yang terjadi di masyarakat kelompok Islam ini, kemudian mengkonversinya menjadi isu yang lebih besar, yakni isu tentang masalah keislaman, atau bahkan melabelkan pemerintah, melabelkan di luar kelompok mereka sebagai kelompok yang anti-Islam. Jadi keluhannya banyak, tapi kemudian dikonversi menjadi satu isu besar, yakni masalah anti-Islam. Kemudian yang ada dalam populisme juga adalah membuat satu garis demarkasi yang jelas mana kelompok Islam, mana yang bukan, sehingga hal ini terjadi adalah untuk mengidentifikasikan, kemudian mempertegas, kemudian mempersolid
untuk soliditas kelompoknya sendiri. Nah, beberapa langkah kemudian dilakukan untuk membuat kelompok-kelompok yang dirangkul oleh kelompok Islam itu menjadi lebih solid. Salah satu yang paling besar atau langkah yang paling besar adalah dengan membuat rangkaian acara, pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh berbagai kalangan alim ulama se-Indonesia. Muktamar nasional pertama yang dapat yang dapat mengumpulkan berbagai alim ulama se-Indonesia itu adalah muktamar pertama tahun 1957 yang terjadi di Palembang. Memang motif politik menjadi salah satu motif yang dominan bagaimana muktamar pada alim ulama ini digunakan untuk tujuan politik. Meskipun dalam beberapa resolusinya banyak sekali perbincangan yang memang cukup produktif. Mereka berbicara, para alim ulama ini berbicara tentang pendidikan, mereka berbicara tentang kedudukan perempuan, mereka berbicara juga tentang solidaritas sesama muslim kepada pada tahun segitu kepada Aljazair. Kemudian juga mereka bicara tentang ekonomi, meskipun pada saat itu yang cukup itu adalah belum ditemukannya data yang membicarakan bahwa tahun segitu, tahun 1957, belum ada semacam bagaimana caranya menerapkan ekonomi syariat Islam. Itu belum ada tahun segitu. Tapi lebih banyak permasalahan ekonomi, permasalahan terkait politik dan lain. Pada tahun segitu juga pada muktamar dan rangkaian konferensi muktamar yang dilakukan oleh para ulama dan kelompok Islam di Sumatera, salah satu tuntutan ada 2 resolusi yang kemudian lahir adalah meminta agar dibangunnya atau didirikannya, pertama adalah didirikannya perguruan tinggi atau institusi pendidikan selevel universitas. Yang kedua adalah meminta agar didirikannya pengadilan tinggi agama Islam yang pada tahun itu belum ada di provinsi-provinsi lain di luar Pulau Jawa. Nah, ketika kemudian huru-hara politik, kegaduhan politik itu semakin memuncak, ketika kemudian pemerintah dan pihak-pihak yang berseteru mulai menaikkan eskalasi, ada banyak perubahan yang terjadi. Pemerintah Jakarta kemudian memberikan treatment yang cukup spesial yang agak berbeda dengan daerah-daerah lain yang bergejolak. Seperti misalkan di sini saya menunjukkan ada beberapa semacam kesuksesan terbatas yang dapat diraih oleh umat Islam atau kelompok Islam saat itu di Sumatera Selatan. Pertama adalah 2 tuntutan tadi tentang perguruan tinggi Islam, kemudian munculnya pengadilan tinggi Islam, itu pada akhirnya kemudian dapat terakomodir, dan itu memang hasilnya tidak bisa dirasakan langsung, tapi itu menjadi semacam pondasi awal bagaimana kemudian kelompok-kelompok Islam itu dapat memperkokoh topangan politiknya, memperkokoh pengaruhnya di masyarakat beberapa puluh tahun kemudian. Mr. Rilian, Dan yang paling the time is almost. Oke, thank you. Yang kemudian yang paling signifikan adalah Palembang, dia pada pada kegaduhan tahun di pertengahan 1950-an itu, Palembang dapat terhindar dari suatu kondisi yang lebih buruk di mana di daerah lain seperti di Sumatera Barat, kemudian di Sumatera Utara, eskalasi kekerasan itu mencapai benar-benar menjadi sebuah perang. Berbeda dengan di Palembang kemudian kelompok Islam dan beberapa kelompok lainnya itu melakukan semacam pivot move. Memang terkesan mereka mundur dari gerakan sebelumnya,
Tapi kalau kita lihat bahwa inti tuntutan utamanya mereka adalah permasalahan ekonomi, kemudian kompensasi ekonomi dilakukan oleh pemerintah Jakarta, maka pada dasarnya beberapa tujuan mereka itu sudah tercapai. Selain juga mesti melihat ada semacam ada perbedaan karakter di sini untuk misalkan Melayu di Sumatera, dan untuk di Sumatera Selatan ini karena mereka sudah lebih dulu berhubungan atau karakteristik ekonomi, karakteristik rasional dari Sumatera Selatan itu lumayan cukup dominan, sehingga negosiasi yang rasional dan produktif itu bisa diraih antara orang-orang yang di Sumatera Selatan dengan pemerintah pusat. Mungkin baik seperti itu saja. Jika ada beberapa pertanyaan mengenai presentasi saya ini, silakan bisa terus di kolom komentar. Baik, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator, kepada Bapak Regen. Terima kasih kepada Maybe I will highlight some important about populism. In the last of this presentation in Palembang, as well as how the populism is emerged since 1905. It is very old because of the majority of the people, especially for local, untuk lokal yang ada di Sumatera Selatan merasa tidak adil atas perlakuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga memunculkan banyak emergensi terhadap pergerakan atas nama populisme. Thank you for his presentation. Next is the last distinguished speakers is Dr. Muhammad Juhdi bin Marzuki, but before that I will highlight some important. He is currently as a political secretary to the Minister of Environmental Water. He completely his doctoral philosophy in 2006 in his study at Department of Theology and Religious Study, University of Wales, Lampeter, United Kingdom, by specializing on Islamic eco-theology. Besides that, he also director of Pan Malaysian Islamic Party Research Center from 2015 till 2019. Previously, he was senior lecturer in philosophy of science, eco-theology, and Islamic philosophy at the Department of Science and Technology Study, Faculty of Science, University of Malaya, Malaysia until April 2016. He has many article publication international and nationally level, which is mostly related to the ethic, Malay values, environmental values based on Malay and based on Islamic value. Ustadz Muhammad Juhdi bin Marzuki, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Our Honorable Rector, State Islamic University of Radin Patah, Palembang, and Honorable Rector, Islamic College University, Zulkifli Muhammad, our respectful academic leaders of Faculty of Social Science and Political Science, UIN Radin Patah, Palembang, all the participants, our beloved lecturers and students.
First of all, I would like to give my thankful to the organizer for inviting me to join this international webinar on the political science, especially in the topic of encouraging ethical political communication based on the Malay values. And my apologize because I can't deliver and present my presentation based on the PowerPoint presentation because I wrote down my points by handwriting. And also, unfortunately, I wrote down in Malay. So let me deliver my speech in Malay language, insyaAllah. Ladies and gentlemen, saya ingin mengemukakan 4 perkara penting dalam perbincangan kita, diskusi kita pada tengah hari ini. Yang pertamanya ialah tentang konsep komunikasi politik yang ianya sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh seorang ahli falsafah daripada Oxford University, John Zeman, di mana John Zeman menyatakan bahawa dunia ini terbahagi kepada 2. Yang pertamanya ialah dunia akademik ataupun disebut sebagai scientific world ataupun scientific community, dan yang keduanya dunia publik, iaitulah dunia yang kita berada. Kedua-dua dunia akademik dan juga dunia publik ini mempunyai komunikasinya yang tersendiri. Umpamanya dalam dunia akademik, kita sekarang sedang berkomunikasi yang disebut sebagai komunikasi saintifik ataupun scientific communication. Di mana dunia akademik ini ataupun scientific community ini turut mempunyai pemimpin-pemimpin dia, mempunyai golongan pertengahannya dan juga mempunyai rakyat dia. Sebab itu kita ada hierarki kepimpinan di dalam dunia akademik yang mungkin kita boleh wujudkan hierarki itu berdasarkan kepada authority seseorang dalam bidang masing-masing. Ada pemenang anugerah Nobelnya, ada profesornya, ada pemegang ijazah peringkat pertama sarjana muda ataupun golongan biasa. Sebagaimana dalam dunia akademik yang mempunyai komunikasi akademik ataupun komunikasi saintifik, mempunyai beberapa wahana ataupun wasilah dalam berkomunikasi yang terbahagi kepada 2, iaitu komunikasi formal dan komunikasi tidak formal. Komunikasi formal dalam dunia akademik ini seumpama penerbitan jurnal, seumpama persidangan-persidangan saintifik ataupun persidangan ilmiah. Itu adalah komunikasi dalam akademik yang bersifat formal ataupun bersifat resmi. Adapun komunikasi yang tidak rasmi seumpama menulis surat. Kalau kita pernah sampai di Museum London, kita akan menjumpai surat yang ditulis oleh Isaac Newton apabila dia memperjelaskan dan juga memberikan penemuan-penemuannya di dalam bidang mekanik, di mana dia menulis surat kepada rakan-rakan dia, dan surat itu adalah komunikasi akademik yang tidak formal. Hari ini kita juga mempunyai grup-grup, umpamanya kumpulan-kumpulan WhatsApp ataupun Telegram yang bersifat akademik, bukan rakyat biasa. Jadi itu bermaksud komunikasi saintifik ataupun komunikasi akademik. Manakala dunia yang lebih umum ialah dunia publik, iaitulah dunia yang kita berada. Di mana dunia publik ini kita mempunyai hierarki. Kita ada kepimpinan
yang mempunyai otoritinya yang tersendiri, dan kita ada mereka kepimpinan di peringkat pertengahan dan juga ada kepimpinan di peringkat bawahan atau rakyat biasa. Dan komunikasi politik ini, ia juga mempunyai komunikasi yang bersifat formal ataupun tidak formal. Yang bersifat formal sudah pastilah sebagaimana yang ada dalam parlimen ataupun Dewan Rakyat ataupun Dewan Undangan Negeri, State Assembly ataupun sebagainya, di mana komunikasi itu direkodkan dan ia menjadi undang-undang, menjadi polisi kepada sesebuah negara, sesebuah negeri. Itu adalah bentuk-bentuk komunikasi formal. Dan boleh jadi juga komunikasi formal itu dalam bentuk yang bersifat resmi, seumpamanya menteri ataupun presiden menyampaikan ucapan-ucapan tertentu di dalam program-program resmi kerajaan ataupun pemerintah. Jadi itu adalah komunikasi politik yang bersifat formal. Adapun komunikasi politik yang tidak bersifat formal, ianya boleh dilihat dalam bentuk-bentuk ceramah politik, dalam bentuk-bentuk perbincangan di antara ahli-ahli politik, bahkan bagaimana mereka meyakinkan rakyat mereka tentang sesuatu polisi yang ingin dilaksanakan. Itu adalah komunikasi dalam masyarakat publik ataupun dikenali dengan komunikasi politik. Kemudian perkara kedua yang ingin saya sentuh ialah tentang bahasanya. Apabila kita menyebut tentang bahasa ataupun komunikasi sama ada dalam akademik ataupun dalam politik, maka kita mempunyai bahasa yang ingin digunakan. Maksud bahasa itu bukan bahasa etnik, tetapi bentuk bahasa ataupun kandungan bahasa yang bisa disampaikan kepada masyarakat awam dan masyarakat-masyarakat tertentu. Dalam konteks komunikasi akademik ini ataupun scientific communication, biasanya kita akan menggunakan bahasa akademik. Dan boleh jadi ia termasuk dalam bahasa retorik. Bahasa retorik iaitulah bahasa yang disampaikan kepada pengikut-pengikut ataupun pendengar-pendengar di mana ianya adalah berasaskan kepada fakta, berasaskan kepada sesuatu penemuan yang boleh meyakinkan, yang bisa meyakinkan masyarakat yang mendengarnya. Itu disebut retorik ataupun rhetorical language. Kemudian rhetorical language ini berbeza dengan bahasa yang digunakan oleh ahli politik. Kalau dalam bahasa retoriknya kita boleh menyebut 2 campur 2 adalah 4. Tetapi dalam bahasa yang satu lagi yang biasa disampaikan oleh ahli-ahli politik yang disebut sebagai political language, 2 campur 2 itu tidak semestinya 4. Itu bagaimana kita boleh membezakan di antara bahasa politik dan bahasa retorik. Oleh sebab itu, kita mempunyai beberapa kasus ataupun kes yang penting di mana kebanyakan mereka yang berbahasa retorik ini ataupun berbahasa akademik menggunakan komunikasi akademik apabila mereka masuk politik, mereka gagal untuk menonjol dalam bidang politik. Kita ada seorang tokoh besar falsafah kurun yang lepas, iaitulah Bertrand Russell, seorang tokoh falsafah daripada Britain, di mana Bertrand Russell ini terkenal dalam dunia akademik. Tetapi bila dia masuk dalam politik, walaupun keluarga dia, walaupun ibu bapa dia, datuknya adalah bekas pimpinan-pimpinan politik di Britain ataupun United Kingdom, tetapi dia tidak boleh menonjol dalam politik. Dia tidak menjadi seorang tokoh yang hebat dalam politik. Dan akhirnya dia meninggalkan politik. Kerana dia tidak dapat untuk berkomunikasi dengan publik menggunakan komunikasi politik dan berbahasa politik.
tetapi dia berkomunikasi dengan publik menggunakan komunikasi akademik dan berbahasa retorik, yang menyebabkan akhirnya dia gagal dalam politik, walaupun sejarah keluarganya begitu hebat dalam politik. Saya tidak tahu di Indonesia, tetapi di Malaysia kita mempunyai tokoh-tokoh seumpama Bertrand Russell. Umpamanya kita pernah ada seorang tokoh yang juga terkenal di rantau ini, iaitulah Syed Hussein Alatas, seorang tokoh ataupun social scientist, di mana beliau telah mendirikan, mengasaskan sebuah parti yang bernama Gerakan. Tetapi akhirnya beliau sendiri tidak dapat untuk memimpin parti itu, dan beliau kembali dalam dunia akademik, menjadi pensyarah di National University of Singapore, kemudian dilantik sebagai Naib Chancellor ataupun rektor di University of Malaya pada tahun 1994. Jadi begitu juga dengan seorang lagi tokoh yang juga terkenal di Malaysia, iaitu Profesor Dr. Chandra Muzaffar, yang menjadi di antara pengasas kepada Parti Keadilan Nasional ataupun Parti Keadilan Rakyat. Dia pernah menjadi timbalan presiden Parti Keadilan Nasional, tetapi kemudiannya beliau tidak dapat meneruskan kerjaya politik dia, kerana sebagaimana yang saya sebut, dua bahasa ini berbeza, bahasa retorik dan bahasa politik, komunikasi akademik dan komunikasi politik. Bagi mereka yang mahu menceburi bidang politik, mereka mesti menggunakan komunikasi politik dan bahasa politik. Bagi mereka yang mahu menceburi bidang akademik, mereka akan menggunakan komunikasi saintifik dan juga bahasa retorik. Jadi saya memulakan perkara itu kerana saya ingin menjelaskan dunia akademik yang kita berada ini sebenarnya begitu ideal apabila kita berada dalam kelompok masyarakat ilmuwan ataupun masyarakat saintifik. Tetapi bila kita keluar kepada dunia yang sebenar, apatah lagi apabila kita memasuki lapangan politik, maka kita akan merasai berbeza. Kita akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang tidak ideal lagi, yang tidak lagi bersifat unggul. Sebaliknya kita akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang membumi, yang mendasar, iaitu dengan mengambil kira pengetahuan golongan biasa dalam masyarakat, dan bahasa yang kita gunakan tidak lagi boleh bersifat bahasa yang mengelirukan, bahasa yang begitu unggul, tetapi bahasa yang boleh difahami oleh masyarakat, dan juga komunikasi yang boleh difahami oleh masyarakat. Itu adalah asas untuk saya lontarkan sebelum kita melihat tentang bagaimana pentingnya etika dan juga the noble values of the Malay language, Malay community, yang boleh menjadi panduan kepada kita dalam konteks kita berada dalam dunia politik dan juga dunia akademik. Poin yang ketiga yang ingin saya sentuh di sini ialah tentang bagaimana ataupun apakah yang kita maksudkan dengan noble values in Malay community, ataupun nilai-nilai yang murni dalam masyarakat ataupun kelompok Melayu yang berada di sekitar kita. Sudah pasti nilai-nilai murni kelompok Melayu itu kita tidak boleh pisahkan dengan suatu gagasan ataupun suatu akar umbi yang sangat penting kepada kita, iaitulah Islam. Di mana Islam telah datang ke rantau ini, Malay Archipelago, iaitu sekurang-kurangnya pada kurun yang pertama hijrah, ataupun sekitar 700 Masihi, di zaman awal, zaman ada yang menyebut zaman para sahabat, Islam sudah sampai ke sini. Tetapi kerajaan Islam yang pertama terbina ialah kerajaan Perlak, iaitulah pada kurun yang ke-9, iaitu 800 Masihi, sudah wujud sebuah kerajaan Perlak yang juga berada di Sumatera pada waktu itu.
kemudian kerajaan Kesultanan Kedah yang lewat sedikit. Politik Islam pada waktu itu yang berteraskan kepada kesultanan ataupun kerajaan yang ada, ianya sudah menjadi sebagai akar umbi yang sangat penting kepada politik kita pada hari ini. Saya sebut perkara itu kerana kedatangan Islam ke rantau kita, rantau Melayu ini, ia datang dengan tidak berperang sebagaimana Islam datang ke India, sebagaimana Islam datang ke Eropah melalui peperangan walaupun disebut sebagai al-futuh ataupun pembukaan. Islam datang ke rantau Melayu ini melalui pedagang, melalui dakwah, melalui golongan sufi ataupun golongan tasawuf, dan tanpa ada peperangan-peperangan yang besar, meskipun ada juga konflik-konflik yang kecil, umat Islam di rantau Melayu ini menganut Islam lebih daripada 90%. Umat Islam menganut Islam di rantau Melayu tanpa adanya suatu gerakan ketenteraan. Mereka datang secara merantau, secara berdakwah, secara berdagang. Mereka sampai ke sini, mereka boleh mengislamkan lebih 90% umat Melayu. Dan kita menjadi kelompok umat Islam yang terbesar di dunia, rantau ini. Berbanding dengan Islam datang ke India. Islam datang ke India dengan peperangan, dengan membawa senjata. Dan separuh sahaja daripada penduduk di bumi India itu menganut Islam. Begitu juga tempat yang lain. Jadi berdasarkan kepada civilizational values ini ataupun nilai-nilai peradaban ataupun nilai-nilai murni ini, kita dapat lihat bahawa politik di rantau Melayu ini ia datang dalam keadaan yang lembut. Ia datang dalam keadaan yang tidak konfrontasi. Ia datang dalam keadaan yang bersifat asimilasi. Ia menyerap dan meluas sehinggalah ramai masuk Islam dan terdirinya pemerintahan-pemerintahan Islam yang asalnya Hindu seperti Majapahit, asalnya Buddha seperti Sriwijaya dan juga Langkasuka, tetapi semuanya menjadi Islam melalui proses asimilasi secara aman. Jadi di situ sudah pasti ada suatu komunikasi akademik, komunikasi politik yang sangat menarik. Apabila Islam datang pada awalnya sebagai pedagang tetapi kemudian membina institusi politik dalam bentuk kerajaan, dalam bentuk pemerintahan, empire, kesultanan dan sebagainya. Dan komunikasi itu menarik kerana kerajaan-kerajaan di rantau Melayu ini menjadi Islam tanpa berlaku pertumpahan darah yang besar-besaran. Jadi di situlah saya ingin meletakkan satu titik penting dalam kita melihat nilai-nilai murni komunikasi politik masyarakat Melayu ini, iaitulah adanya aspek yang bersifat kerohanian ataupun kita boleh sebut tasawuf. Islam datang ke sini dengan menyentuh hati manusia, berasimilasi dengan hati-hati yang ada dalam penduduk masyarakat Melayu ketika itu. Dan demikianlah asas politik yang boleh kita ambil, asas komunikasi politik yang boleh kita ambil, iaitulah ia mestilah ada elemen-elemen kerohanian. Ahli-ahli politik yang mahu bersifat dengan sifat yang diterima oleh masyarakat tidak boleh lari daripada elemen-elemen kerohanian. Komunikasi politik yang hendak disampaikan, ia hendaklah datang daripada hati, dididik dengan hati, dan ia akan dapat menghindari daripada perkara-perkara yang ada dalam politik moden hari ini, politik barat, yang mana ianya penuh dengan fitnah ataupun slander, penuh dengan persepsi ataupun perception, sehingga ia tidak lagi disebut sebagai real politik. Kadang-kadang sesuatu politik itu tidak lagi bersifat real, tidak lagi sebagaimana yang diistilahkan oleh tokoh-tokoh politik, arts of the possible. Politics is art of the possible.
Tetapi hari ini politik sudah menjadi arts of the impossible. Kita ingin menjanjikan bulan bintang kepada rakyat, sedangkan janji-janji itu tidak mampu dicapai. Itu di antara dia. Jadi kerohanian itu penting supaya kita dapat membentuk suatu bentuk komunikasi politik yang murni dan berasaskan kepada nilai-nilai murni Melayu, iaitulah akar umbi politik yang sudah begitu lama bertapak dalam politik rantau Melayu ini bermula daripada Kesultanan Perlak. Itu perkara yang ketiga. Dan yang terakhir, daripada akar umbi yang begitu lama berada dalam konteks masyarakat Melayu, kalau kita melihat kepada pembentukan sesebuah negara, sama ada Indonesia ataupun Malaysia, kita mempunyai dua teori dalam pembentukan sesebuah negara berdasarkan kepada yang pertamanya teori Hegel dan yang keduanya teori Rousseau, di mana Rousseau menekankan kepada kontrak sosial. Pembentukan sesebuah negara itu berlaku apabila seluruh masyarakat itu mempunyai common needs ataupun common interest, lalu mereka membentuk sebuah konteks sosial dan masyarakat itu menjadi sebuah bangsa dalam sesebuah negara. Dalam konteks di Malaysia ini kita melihat konteks sosialnya ialah dengan adanya sebuah perlembagaan persekutuan. Di situlah terbentuknya kontrak sosial yang tertulis. Ini teori yang berkaitan dengan pembinaan sesebuah negara berdasarkan kepada Jacques Rousseau yang terkenal dengan karyanya social contract dan juga konsep the nation state. Kemudian teori yang kedua Hegel. Hegel menyebut bahawa sesebuah negara itu muncul melalui evolusi yang begitu lama. Berdasarkan akar umbi sejarahnya, berdasarkan akar umbi budaya dan kepercayaannya, berdasarkan kepada evolusi akhlak ataupun moral masyarakat tersebut yang begitu lama. Dengan erti kata yang lain, selain daripada kontrak sosial yang membentuk negara Malaysia dan Indonesia, kita juga dibentuk oleh akar umbi sejarah yang begitu lama. Yang saya sebutkan tadi, nilai-nilai peradaban yang kita warisi. Kita adalah masyarakat yang paling bertoleransi sehingga kita tidak menimbulkan konflik. Berlakunya peralihan politik melalui cara yang aman. Kemudian kita mempunyai akar umbi moral akhlak yang begitu murni, bermula daripada Islam yang sudah bertapak begitu lama, lebih 1000 tahun di rantau ini. Jadi itu di antara teori yang menyatakan negara Indonesia, negara Malaysia ini telah dibentuk oleh budaya dia, dibentuk oleh bahasa dia, oleh moral dia yang begitu lama, khususnya yang berkaitan dengan Islam. Itu di antara aspek yang penting. Maka bagaimanakah kita ingin memodernkan ataupun menjadikan elemen-elemen semasa itu atau menjadikan elemen-elemen silam itu, iaitulah akar umbi budaya politiknya, nilai-nilai politiknya, komunikasi politiknya yang murni itu dapat dijelmakan dalam bentuk kehidupan moden pada hari ini. Ini di antara asas yang saya ingin lontarkan. Bagaimana nilai-nilai yang saya sebut tadi, Islam datang tanpa berperang tetapi menyentuh hati masyarakat, menyentuh hati pemerintah, membentuk sebuah pemerintahan daripada kerajaan, umpamanya kerajaan Pasai, kerajaan Perlak, tidak berlaku peperangan tetapi raja menganut Islam. Di Perlak, di Pasai umpamanya berlaku perkahwinan di antara Al-Malikus Saleh dengan Puteri Nurul A'la, kemudian menjadi Islam. Begitu juga dengan Sultan Muzaffar Shah di Kedah, didakwah oleh seorang ulama yang berasal daripada Yaman, akhirnya masuk Islam tanpa melalui proses peperangan. Ini komunikasi politik yang kita warisi sampai sekarang. Dan sepatutnya ianya dimodernkan. Sepatutnya ia dapat diberikan suatu nafas baru supaya kita boleh membentuk komunikasi politik yang aman, yang mendamaikan, yang toleransi dan seumpamanya. Begitu juga dengan akhlak pemimpin dan seumpamanya.
bagaimanakah semua ini, nilai-nilai ini dapat kita modernkan? Saya ingin memetik ataupun mengemukakan seorang tokoh yang kalaulah kita boleh anggap politik moden masyarakat Melayu, politik moden yang ada pada hari ini selepas kemunculan penjajah, maka tokoh ini sangat penting. Tokoh yang mewarisi tradisi keilmuan daripada masyarakat silam sebelumnya, yang kemudian memodernkan hasil-hasil warisan itu kepada kita. Iaitulah seorang tokoh yang lahir pada tahun 1956. Boleh jadi selepas ini ahli-ahli akademik boleh mengkajinya. Kerana seorang penulis sejarah daripada England, iaitulah William Roth, dalam bukunya The Origin of Malay Nationalism, The Origins of Malay Nationalism, yang menyebut bagaimana kebangkitan nasionalisme politik masyarakat Melayu bermula daripada tokoh ini. Iaitulah seorang yang bernama Sheikh Wan Ahmad Al-Fatani, yang berasal daripada Patani di selatan Thailand. Sheikh Wan Ahmad Al-Fatani ini seorang tokoh yang menggagaskan suatu idea politik Islam dalam konteks moden. Dia lahir pada tahun 1856 dan membesar di Mekah dan menerima ramai murid-muridnya di Mekah. Di antara muridnya yang terkenal juga ialah Kiai Hashim As'ari, yang menjadi di antara pendiri ataupun pelopor Masyumi. Beliau juga adalah pengasas kepada Nahdlatul Ulama, kemudian bergabung dengan Muhammadiyah sewaktu awal Indonesia menubuhkan Masyumi. Beliau ini dipercayai juga merupakan murid kepada Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, dan juga seorang orientalis daripada Indonesia, Snok Handronji, yang menyamar menjadi Islam, kemudian pergi ke Mekah berguru dengan Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Jadi saya nak sebut di sini, kalaulah kita ingin mengkaji dan juga melihat sejarah politik dan komunikasi politik, selain daripada pergi jauh kepada asal-usul peradaban Melayu Islam yang begitu lama sebelum ini, maka tokoh seperti ini, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani ini boleh menjadi suatu sumber, suatu rujukan untuk kita melihat bagaimanakah transformasi warisan nilai-nilai politik sebelum ini dimodernkan pada zaman 1900 dan pada zaman kita pada hari ini. Itulah di antara yang ingin saya sampaikan, poin-poin yang boleh kita bincangkan dan melanjutkan kepada kajian-kajian yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih for your comprehensive presentation. Sangat menarik sekali atas apa yang dipresentasikan oleh speaker terakhir kita, di mana seluruh penjelasan itu bersumber dari pengalaman tersendiri, baik sebagai akademisi dan juga sebagai bagian dari partai politik. Sangat memberikan wawasan yang sangat luas, terlihat dari cara penyampaian dan juga elaborasi materi yang disampaikan. Thank you for your great presentation, Ustadz Dr. Muhammad Zuhdi bin Marzuki. And this can be seen that this is the last excellent speaker for their presentation. And we come to the next session for question and answer. Here we have two question. Di sini ada dua pertanyaan yang masuk kepada saya. This question will be delivered akan dijawab oleh satu Ibu Reza, and second Ustazah Nadia binti Abdurrahman. And this question maybe I will write with Indonesian language. Di tengah kemajuan demokrasi,
banyak sekali hal-hal yang telah berubah dari etika, kebiasaan, dan sosial budaya, dan mulai mengalami pengkisan terhadap nilai-nilai luhur kemelayuan. Sebagai pemuda, bagaimana cara kita untuk senantiasa mempertahankan nilai-nilai luhur Melayu dalam komunikasi dan berpolitik di tengah modernisasi saat ini? For English person, seperti yang kita tahu bahwa dalam berkomunikasi politik sering mengalami distorsi. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan agar di saat berkomunikasi politik terjauh atau terhindar dari distorsi tersebut? As we know that political communication often experiences to distortion, what are the things we must do so that we can communicate politically or politically to avoid this distortion? Untuk speakers, saya akan memberikan pertanyaan pertama kepada Ibu Reja Aprianti MA. The time is yours. Oke, terima kasih banyak atas responnya. Oke. Ketika dalam proses komunikasi, untuk pertanyaan yang pertama dan kedua itu saya rasa hampir sama saja, itu tentang bagaimana kita menyikapi ketika kita bijak ataupun membangun sebuah proses komunikasi, baik itu politik maupun komunikasi bermedia misalnya, karena sekarang kan politik itu tentu irisannya juga dengan media, tidak bisa lepas dari media. Nah, memang latahnya kita sekarang kalau kita lihat ya, tidak ada filtrasi misalnya, atau dalam konteks misalnya tidak ada proses tabayun untuk sebuah informasi yang kita terima, itu terkadang menjadi hal pemicu membuat adanya kesalahan dalam pemahaman komunikasi. Kemudian kelatahan untuk langsung memforward sesuatu berita tanpa ada proses penerjemahan apakah ini benar dan tidak misalnya. Nah, itu juga belum terjadi karena luapan informasi yang terlalu cepat, kemudian teknologi yang perputaran juga yang sangat cepat, tidak diiringi dengan bagaimana kita belajar cara berkomunikasi yang baik misalnya. Kemudian juga tidak diiringi dengan bagaimana cara menggunakan media itu juga secara bijak, itu juga membuat hal-hal yang sering kita temukan di media massa sekarang itu marak terjadi. Misalnya ketika pada kasus pemilihan presiden kemarin muncul misalnya istilah-istilah yang seharusnya tidak pantas dikatakan kalau dalam konteks di Indonesia, perpolitikan di Indonesia. Kemudian ketidakpahaman dari pengguna media, user misalnya ketika informasi itu masuk dalam konteks media sosial, bahwasanya ada trik-trik tertentu atau ada sistem mekanisme di media massa yang membuat di mana kita misalnya ketika kita tertarik pada sebuah berita, kemudian dia akan memunculkan hal yang sama, itu membuat seolah-olah kita yang awam dalam bermedia menjadikan itu terus memupuk dalam arti oh iya ya saya pro dengan ini, kemudian kita ditawarkan terus konten-konten yang seperti ini.
membuat kita menjadi semakin pada klimaksnya untuk menjas kelompok yang lainnya. Nah, nilai-nilai seperti ini, ketidaktahuan kita, gagap teknologi, kemudian hilangnya mungkin hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seharusnya berkomunikasi yang baik dalam Islam itu seperti apa, orang Melayu itu tutur sapanya seperti apa. Nah, itu seolah-olah hilang. Jadi kalau kita melihat isi media massa sekarang itu, apakah iya misalnya kita seperti itu? Nah, ini sudah terjadi. Apakah memang harus terus berlanjut seperti ini? Makanya mungkin untuk solusi yang terbaik adalah meliterasi. Meliterasi adalah mengedukasi bahwasanya tidak semua yang ada di media massa itu adalah benar. Harus ada proses pemilihan, memilah. Di pemerintah sendiri di Indonesia misalnya program-program literasi itu marak dilakukan baik dalam level nasional, kabupaten sampai pada level sekolah. Saya rasa mungkin di Malaysia juga seperti itu juga untuk meminimalisir bahwasanya bahwa perilaku kita dalam berucap, lisan misalnya verbal dan non verbal, bermedia dan tidak bermedia juga harus diikuti dengan kita juga harus di-upgrade keilmuannya supaya tidak semakin memperbesar misalnya blok yang pro dan A ataupun yang tidak. Nah, itu kadang membuat kita gagal paham sehingga bisa terus berlanjut gitu. Apalagi nanti di 2024 akan ada pemilihan ulang di Indonesia. Kalau seperti ini misalnya, kalau misalnya program pemerintah meliterasi kemarin yang sudah jor-joran tidak kejadian terus berlangsung setiap pemilu, dan mungkin ini dirasa belum pas, bahwasanya belum bisa mengedukasi masyarakat kita. Jadi membutuh mungkin trik yang lain ataupun mekanisme yang lain. Bagaimana kira-kira supaya dalam berkomunikasi kita tidak terjadi miskomunikasi. Jadi disitulah mungkin peran kita dalam hal ini, misalnya lembaga pendidikan untuk membantu proses percepatan itu. Jangan sampai kita sendiri yang dalam hal ini adalah pengajar justru misalnya ikut-ikutan latah men-share sesuatu yang belum tentu benarnya. Saya rasa itu ya dalam kajian komunikasi ketika dalam proses pengajar berliterasi, bermedia seperti itu. Nanti speaker yang lain akan menyampaikan kira-kira dalam duduk perkara dan sisi yang lain itu pendapatnya seperti apa. Itu saya rasa moderator, terima kasih. Oke, Mr. Ustazah Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan saya ambil yang boleh saya jawab lah berkaitan tentang soalan sebelum ini diajukan oleh bagaimana untuk menghidupkan nilai-nilai murni dalam diri seseorang. Jadi kalau berbalik kepada pengalaman dan aktiviti-aktiviti yang kami jalankan di Malaysia ini, biasanya kalau kita ingin memurnikan kembali ataupun membentuk jati diri yang betul, yang bagus, yang baik, kita perlu berada dalam circle ataupun dalam kelompok yang bagus. Kita tidak boleh berada bersama dengan golongan-golongan yang memang melakukan budaya songsang ataupun pengamalan yang tidak elok, maka perkara tersebut akan terpengaruhlah, maka seseorang akan mudah terpengaruh. Jadi oleh itu seperti Nabi SAW berpesan, bersabda alaikum bil jamaah. Maksudnya kamu kena hidup dalam berkumpulan. Kumpulan yang mana adalah kumpulan-kumpulan yang baik, kumpulan-kumpulan orang-orang yang soleh, ya, bukan kumpulan-kumpulan yang tidak elok, kerana daripada kumpulan yang soleh itulah kita boleh belajar bagaimana mereka berakhlak, mereka berkomunikasi. Maka dengan itu secara tidak langsung kita memperoleh ilmu, iaitu dakwah bilhal, dakwah dengan cara perbuatan. Sajalah daripada saya yang boleh saya kongsikan terhadap persoalan secara rangkuman. Ya, wallahu taala alam. Silakan kepada MC. We will give to the Ustaz Dr.
Muhammad Zuhdi bin Marashuki for answering the question. Thank you for the Mr. Chairman. Soalan yang disampaikan kepada saya ni melalui tulisan is about how to face the globalizations by preserving our ethics in communications. So itu yang saya faham daripada apa yang cuba disampaikan, bagaimana kita boleh mendepani menghadapi globalisasi dalam keadaan kita hari ini begitu terpengaruh dengan perubahan tersebut, dan bagaimana kita boleh mengekalkan etika komunikasi dalam konteks agama kita iaitu Islam. Sememangnya kita tidak boleh nafikan bahawa dunia hari ini ia bukanlah sahaja dunia globalisasi, tetapi kita kena perakui bahawa dunia kita hari ini adalah dunia akhir zaman, sebagaimana yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'dud sittan baina yaday sa'ah." Wahai Auf, kamu kira 6 perkara yang menjadi sebagai tanda-tanda akhir zaman, hampirnya hari kiamat. Dan ke-6 tanda itu sudah ada tanda-tanda kecilnya, di antaranya yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mauti, kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah bermulanya akhir zaman. Kemudian disebut Fathul Baitil Maqdis, pembukaan kota Baitil Maqdis yang berlaku di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pada 15 Hijrah. Itu tanda kedua akhir zaman. Jadi dengan arti kata yang mudah, kita sudah berada di akhir zaman. Sama ada kita menyebut globalisasinya, sebelum daripada ini kita menghadapi zaman kolonialisasi, zaman penjajahan. Kita juga menghadapi zaman imperialism, zaman di mana ada kuasa-kuasa besar dunia yang menguasai dunia. Jadi kesemua zaman itu adalah merupakan suatu zaman yang kita rangkumkan sebagai akhir zaman, baina yaday sa'ah, ataupun zaman di mana kita sudah berada di akhir zaman. Apabila kita berada di akhir zaman, maka sudah pasti hadis-hadis yang berkaitan dengan eskatologi, ataupun hadis-hadis yang menarik untuk kita ambil perhatian tentang fitan wal malahib, tentang fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman. Saya tidak pasti sama ada dalam Faculty of Social Science and Political Science ini, FISIP, ada suatu penumpuan terhadap satu perkara yang juga penting, iaitulah disebut Islamic Eschatology, iaitu suatu ilmu tentang melihat dunia akhir zaman ini berdasarkan kepada sumber-sumber Islam. Umpamanya apa yang berlaku Ukraine dengan Rusia sekarang, apa yang berlaku di Israel, adakah perkara-perkara ini sudah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks hadis-hadis yang telah disampaikan 1400 tahun yang lalu, dikumpulkan oleh para ulama dan menjadi kajian, bukan hanya dalam bidang Islam. Kita juga ada Christian eschatology, kita ada Judaism eschatology, yang mereka melihat ini, dan ia menjadi suatu perkara penting, rujukan kita untuk kita melihat politik semasa, politik dalam dunia globalisasi, politik dalam dunia imperialism yang ada pada hari ini, ataupun dunia yang berkonflik. Politik ini mempunyai beberapa petunjuk-petunjuk yang telah pun disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Okay. Oleh sebab itu, sebagaimana persoalan yang dikemukakan, saya melihat bidang political science pada hari ini, terutama yang berkaitan dengan international politik, politik antarabangsa, sangat menarik kalau kita lihat dari perspektif Islamnya dengan kita merujuk kepada hadis-hadis fitan wal malahim ini. Hadis-hadis yang berkaitan dengan Islamic eschatology, dan kita boleh melihat itu sebagai penyelesaian kepada soalan yang ditanya, bagaimana kita nak preserve. Umpamanya ditanya bagaimana kita boleh mengekalkan ethics of communication ataupun komunikasi secara beretika ini, bagaimana dapat dikekalkan. Dia ada petunjuk-petunjuk yang boleh kita perolehi daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Huzaifah Al-Yaman yang menyebut di akhir zaman akan ada satu kumpulan du'at ala abwabi jahannam. Mereka di akhir zaman nanti ada pendakwah ataupun penyeru-penyeru yang duduk di atas pintu-pintu api neraka. Siapa yang mengikut mereka akan masuk dalam neraka. Lalu ditanya oleh Huzaifah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza nasna' ya Rasulullah?" Apa yang kami perlu lakukan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Talzam jama'atal muslimin wa imamahum." Kamu hendaklah beriltizam dengan majoriti masyarakat muslim yang ada dan juga kepimpinan-kepimpinan mereka yang baik. Itu di antara perkara-perkara yang dapat mengekalkan kita dalam konteks beretika, berakhlak dan seumpamanya. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat, soalan ini soalan yang spesifik, tapi saya memberikan jawapan yang umum. Perlunya kita dalam bidang sains politik ini untuk melihat satu aspek yang penting dalam ilmu Islam, iaitu eschatology. Eschatology Islam. Yang kita boleh gunakan untuk mengunjurkan tentang apa yang berlaku di masa depan. Futuristic studies dalam politik ini kita banyak menggunakan data-data semasa untuk membuat political mapping in future. Apakah peta politik di masa hadapan? Tetapi dalam konteks kita umat Islam, ada satu sumber yang penting juga, iaitulah Islamic eschatology, yang saya percaya dapat menjadi asas yang penting untuk kita mendepani apa sahaja period, sama ada globalisasi, kolonialisasi dan seumpamanya. Terima kasih. Thank you for the explanation to all the speakers. And the next and the last question the question and answer session, we give to the Ustazah Putri Citrahati. The time is yours. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya mau bertanya kepada Ustazah Nadia binti Abdurrahman. Tadi berbicara tentang etika komunikasi politik, Ustazah. Di sini kan saya sebenarnya mau tanya aja bagaimana sih sistem perpolitikan yang ada di Malaysia seperti itu. Kayak pengalaman di sana, apakah di sana itu masih menjaga kemelayuannya kayak gitu. Karena kan kalau di Indonesia itu kan apa ya, plural gitu ya. Jadi gesekan-gesekan di situ masih ada gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu apa ya, pengalaman perpolitikan yang ada di Malaysia, karena kan tadi Ustazah juga mengutip di surat An-Nahl, ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, pengen tahu aja Ustazah bagaimana pengalaman perpolitikan yang ada di Malaysia, apalagi Malaysia kan punya lembaga yang memang mengurusi hal-hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for the question, and we will give to Ustazah Nadia binti Abdurrahman. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada
Saudari yang bertanya sebentar tadi bagaimana pengalaman-pengalaman yang boleh saya kongsikanlah di sini. Kita di Malaysia terutamanya dalam parti politik, kita ada parti politik Islam, PAS, yang mana di bawahnya tu ada beberapa dewan, antaranya ada Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, Nisa, kita ada Dewan Alimat ataupun Dewan Ulama, ya. Jadi semua dewan ini berdasarkan kepada di manakah posisi kita sebagai seorang muslimat, ya. Kalau seperti saya akan memposisikan diri saya dalam Dewan Ulama dan juga dalam Dewan Muslimat. Jadi di sana kita ada pelbagai medium-medium untuk kita bersama dengan masyarakat. Kita bermula dengan masyarakat yang sudah mengenali Islam, masyarakat yang baru nak mengenali Islam, dan masyarakat yang berminat untuk menyertai perjuangan Islam. Okay? Jadi di situ kita akan menjalankan, contoh kalau orang yang baru nak mengenali Islam, kita akan wujudkan sebuah NGO yang mana menerapkan tentang asas Islam, bagaimana cara nak berpakaian, cara menggunakan hijab, cara menutup aurat, berpakaian terutamanya kepada wanita. Maksudnya kita akan buat seperti street dakwah. Contohnya kita pernah menjalankan program seperti di Sogo, di shopping kompleks, ya, kita menyediakan sumbangan-sumbangan kepada sesiapa yang ingin menginfakkan hijab-hijab, tudung-tudung kepada orang-orang yang tidak bertudung di kalangan orang Melayu Islam. Jadi situ antara bentuk komunikasi dakwah yang boleh kita kongsikan, dan kita boleh menarik minat mereka untuk bersama dengan kita, iaitu dalam perjuangan Islam. Okey, seterusnya kalau dari sudut muslimat pula, kita banyak membantu golongan-golongan seperti golongan-golongan yang kurang berupaya, orang yang sakit, kita ziarahi dari rumah ke rumah. Daripada situ juga kita boleh menyebarkan Islam tentang kita kata kehidupan cara Islam. Maksudnya kalau sakit jangan tinggalkan solat dan sebagainya. Itu untuk dalam posisi muslimat lah. Manakala dari sudut posisi ulama pula, contoh kita ada alimat, kita masuk ke masjid-masjid, kita masuk ke surau-surau, kita memberikan kuliah-kuliah penerangan tentang fiqh, tentang ilmu Al-Quran, ya, tentang hadis, tentang penghayatan Islam, kehidupan Islam, ya, supaya masyarakat di sana terbuka minda, maksudnya dapat menerima ilmu Islam itu dengan cara yang betul, ya, dengan cara yang efektif dan dapat diamalkan dalam kehidupan. Itu antara pengalaman-pengalaman yang boleh saya kongsikan di sini, di mana ada ruang itu kita jangan tinggalkan, jangan kita lepaskan. Kita cubalah setakat mana usaha yang kita ada, kekuatan yang kita ada, masa yang kita ada untuk Islam, kerana semua ini akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT ke akhirat esok. Kerana akhirat esok Allah akan tanya, apa usaha kamu ketika mana kamu berada di dunia? Adakah kita nak kata kita ni hanya main WhatsApp je, main game saja, kan, tanpa ada usaha kita, tenaga kita, ya, maksudnya masa kita untuk Islam, maksudnya seluruh apa kita kata masa gerak kerja tenaga kita tu kerana Islam, kerana Allah SWT, demi menegakkan syariat Islam. Itu sahaja dari saya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Nadia. Saya bacakan terlebih dahulu pantun dari narasumber. Kalau mencari tempat mandi, pertama telok, kedua pantai. Kalau mencari kepemimpinan negeri, pertama elok, kedua pandai. Baik, yang kedua, jika Tuhan memilih cincin, pilihlah cincin seukuran jari. Jika Tuhan pemimpin, pilihlah pemimpin yang tahu diri. Oke, mungkin tadi juga menjawab pertanyaan saya. Saya akan balas juga dengan pantun ya. Jalan-jalan ke Indralaya, menyusuri Sungai Musi. Kepada Ustazah Nadia dan Ustadz Marzuki, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, Masya Allah, sedap sangat pantun tu. We have almost done, come to end. It's that we don't have enough time for another question and answer. But before that, I ask to the excellency speakers, distinguished speaker, for the closing statement. From the Ibu Reza, closing statement. Ya, alhamdulillah
kegiatan pada hari ini sudah dilaksanakan. Kami sangat menyambut baik kerjasama ini. Semoga pada kesempatan berikutnya bisa muncul lagi kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa maupun dosennya dalam berbagai macam event. Kami mewakili pihak fakultas, dalam hal ini Bapak Dekan, Ibu Rektor, kemudian ketua-ketua prodi dan juga dosen di sini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan salam tahzim untuk teman-teman saudara yang ada di Malaysia. Semoga bisa kembali bersua pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Wah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, Ustazah Nadia binti Abdurrahman for closing statement. Ya, insyaAllah dengan adanya webinar ini semoga ukhuwah kita dapat dijalinkan seperti mana firman Allah SWT, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka perelokkanlah persaudaraan di antara kamu. Kalau ada semua di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi. Terima kasih. And for your closing statement webinar. Okay, come to the Ustaz Muhammad Zuhdi bin Marzuki for your closing statement. Thank you again, Mr. Moderator. So I would like to conclude my presentation just now. So I want to highlight 2 points. The first one, this is to